Hai, saya Suher, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau compare handphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A51 dan Samsung Galaxy A50s. Handphone yang kakak adik. Bahasa desainnya sama, material bodinya juga sama, malah bodinya itu tambah tebel dan tambah berat dari A50s kemarin. A50s tebelnya 7,7 mm, sedangkan A51 ini jadi 7,9 mm. Beratnya A50s 169 gram, terus yang A51 ini jadi 172 gram. Pelindungnya masih sama, yaitu pakai Gorilla Glass 3 ya. Perubahan yang ada di layarnya ini menurut saya jadi poin plus ya. Bezelnya sekarang jadi lebih tipis, ukuran layarnya yang A50s dulu itu 6,4 inch, yang A51 ini jadi 6,5 inch. Rasio layarnya juga makin lebar. Kalau A50s kemarin rasio layarnya 19,5 banding 9, yang A51 ini jadi 20 banding 9. Resolusi layarnya juga masih sama Full HD+, cuman ukuran pixelnya yang beda dikit. Jadi A50s kemarin itu ukuran pixelnya 1080 x 2340 pixel. Nah, yang A51 ini jadi 1080 x 2400 pixel. Layar Super AMOLED keduanya masih sama-sama nyaman lah ya di mata, kontrasnya pas, warnanya khas Samsung gitulah. Tapi yang A51 ini lebih kerasa lega aja sih, karena model kameranya dia pakai model pansul bukan water drop. Terus untuk kamera, Samsung A51 ini punya 4 kamera ya, ketambahan lensa makro 1. Dan bedanya lagi dengan A50s, untuk ukuran lensa ultrawide dia jadi 12 megapiksel, kalau yang A50s itu masih 8 megapiksel. Untuk kamera utama, depth sensor dan kamera depan itu ukurannya sama, yaitu untuk kamera utamanya 48 megapiksel, sedangkan untuk depth sensor 5 megapiksel, dan untuk kamera depan masih sama 32 megapiksel. Yang bikin beda lagi soal kamera kedua handphone ini adalah fitur night mode ya. Di Samsung A51 bisa pakai night mode dengan lensa wide dan ultra wide, sedangkan untuk Samsung Galaxy A50s hanya bisa dengan lensa wide aja. Untuk soal rekam video sih sama-sama bisa 4K ya, kamera depan belakang. Dan untuk fitur Super Steady juga masih sama berlaku di resolusi 1080 pixel aja. Hasil kameranya sih nggak beda jauh ya, detailnya masih dapet, warnanya masih natural, khas Samsung gitulah. Tapi untuk kamera depan A50s ini kayaknya saturasinya lebih over ya. Untuk hasil videonya ya kurang lebih sama lah ya, kayak gini. SoC dan GPU-nya masih sama-sama pakai Exynos 9611 ya, 9611 dengan fabrikasi 10 nanometer. Terus untuk GPU-nya masih sama pakai GPU Mali G72. Terus untuk pilihan RAM-nya, yang A51 ini ada 3 varian, ada 4GB, 6GB, dan 8GB. Serta untuk internal storage-nya dia ada 64GB dan 128GB. Kalau untuk A50s dia cuma punya 2 varian ya, 4GB dan 6GB untuk RAM-nya. Sedangkan untuk internal storage-nya sama, ada 2 pilihan juga, ada 2 varian, 64 dan 128GB. Nah, yang saya bingung, di A50s kemarin kan UFS-nya udah pakai versi 2.1. Nah, untuk A51 kok malah jadi 2.0 ya? Kok di downgrade? Ya, walaupun kecepatan transfer datanya nggak terlalu signifikan sih bedanya, tapi kita berharapnya kan kita beli handphone baru, ada teknologi baru juga di situ ya. Skor dari pengetesan pakai aplikasi Geekbench, A51 ini dapat skor 314 untuk single core dan 1159 untuk multi core-nya.
Nah, yang A50s ini dapat skor lebih tinggi nih, 346 untuk single core-nya dan 1162 untuk multicore-nya. Kok tinggian A50s ya? Oh iya, untuk pengetesan skor pakai Antutu sekarang udah bisa ya untuk handphone Android karena udah dihapus sama Google. Untuk dipakai ngegame sih feel-nya sama aja ya, cukup nyaman lah. Tapi untuk main game kayak PUBG Mobile di Samsung A51 mending setting ke frame rate high aja deh. Walaupun udah support ke frame rate ultra ya, karena banyak nge-lag-nya. Untuk Samsung A50s mentok di frame rate ultra juga dan grafik HDR, tapi ya sama, mending turunin ke frame rate high aja daripada nanti banyak lag. Untuk game COD Mobile keduanya sama-sama dapat grafik dan frame rate high ya. Untuk game ini sih saya rasa lancar ya, nggak ada lag ya. Kedua handphone ini masih pakai baterai dan adaptor yang sama, yaitu 4000 mAh. Untuk adaptornya sama-sama masih 15 watt. Ngecas dari 0 sampai 100 itu butuh waktu sekitar 2 jam. Untuk penggunaan saya sehari-hari sih ini bisa tahan seharian ya. Untuk penggunaan yang nggak terlalu instan, misalnya cuman balas-balas WhatsApp kayak gitu, buka email, terus apa ya, sosial media kayak gitu, karena saya juga jarang ngegame. Terus kemarin ada yang nanya juga nih soal sinyal di handphone Samsung nih. Katanya banyak yang bilang kalau Samsung itu sinyalnya jelek gitu ya. Nah, kemarin saya bawa dua handphone ini dan satu HP dari brand lain. Saya coba tes pakai aplikasi speed test dari Ookla. Kemudian saya pakai WiFi di cafe itu ya. Terus saya coba tes ketiganya ini. Untuk handphone Samsung sih memang kurang ya untuk proses download dan uploadnya. Masih kalah sama brand satu lagi yang saya bawa. Kalau teman-teman ada yang berniat mau beli salah satu handphone ini ya, mending saya saranin beli yang A50s aja deh. Sama aja kok, harganya lebih murah lagi. Kemarin saya lihat di Tokopedia itu udah ada yang jual di bawah 3 juta. Terus untuk update software, dia udah dapet updatean software Android 10, Android 10, dan One UI 2.0. Tapi kalau misalnya pertimbangan teman-teman pengen ada kamera makro, terus bezel layarnya yang udah makin tipis, dan kamera pansel ya nggak apa-apa kalian beli A51 aja. Oke, segini dulu video komparasi singkat saya tentang Samsung Galaxy A51 dan Samsung Galaxy A50s. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan atau kekurangan di video saya ini. Mohon dibantu like, share, dan komen. Mohon juga dibantu untuk subscribe channel saya ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.